Haleluya, puji Bapak Yahweh, sahabat Shalom untuk semua para calon mempelai Yeshua HaMashiach dimanapun saudara berada. Ya, puji Bapak Yahweh, dan kita akan mulai ibadah online kita pada hari ini, dan kita akan sama-sama perkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Fa'ed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama perkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan perkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Rasa Fang. Sahabat Shalom semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yahweh Yeshua HaMashiach. Sebelum kita perjamuan, mari saudara kita declare ya dengan segenap hati kita, pikiran, angan-angan kita. Haleluya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, ampunilah segala dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yeshua HaMashiach, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi, akar-akar kepahitan, di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Psalm 123, aku melayangkan mataku kepada Yahweh yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah, seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita, sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kejijikan orang angkuh. Haleluya, amin. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, lepaskan, hancurkan, dan lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku, kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit, penyakit, jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku, roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh kuepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain, kutuk kemiskinan secara jasmani rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram, ikatan-ikatan berhala
berada dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani, kutuk masa laluku dan masa depanku, kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yesus HaMasiah dari nenek moyang dan dari diriku sendiri, karakter roh kekerasan hati, kesombongan mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh percinaan baik secara jasmani, rohani, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yesus HaMasiah di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yesus HaMasiah, aku sudah potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yesus HaMasiah, patahkan, hancurkan segala kuasa kutuk-kutuk keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat jahat, sundal, percabulan, hasal-hasal jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak, rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut, mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan, menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya dan dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka dan asumsi jahat, roh tinggi hati atau kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan, perdebatan, roh jahat penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara sekitar kita, roh buru-buru tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutuk-kutuk pengaruh jahat orang sekitar kita dan orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilo darah Adonai Yesus HaMasiah. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yesus HaMasiah. Haleluya, amin. Ephesians 6. Akhirnya, hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada yang jahat itu, dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Aku meminta Kolosian 1 words 9b until 14. Aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yesus dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Yahweh Yesus telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yesus aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Psalm 51. Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. 4. Bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. 5. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku, dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. 6. Terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa, dan lihatlah, dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. 8. Lihatlah, engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian yang tersembunyi
ini Engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Dan buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. 11. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih dan baruilah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku dari hadiratmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatanmu dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalanmu dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah ya Elohim. Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaranmu. Ya Yahweh, Engkau akan membuka bibirku dan mulutku akan menyatakan kepujianmu. 19. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah. Ya Elohim, tidaklah engkau pandang hina. 20. Lakukanlah kebaikan menurut kehendakmu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Mari saudara kita persiapkan untuk kita perjamuan komunion. Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMasiah saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, kami mohon sucikan, kuduskan dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki dan tangan kami semuanya dengan kuasa darah Adonai Yeshua HaMasiah. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kehebatan dan kedahsyatan hanya bagi nama Yahweh Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Mari saudara kita declare, di dalam nama Yahweh Yeshua HaMasiah, biarlah darah Yeshua yang akan kami makan dan tubuh Yeshua yang akan biarlah darah Yeshua yang akan kami minum dan tubuh Yeshua yang akan kami makan akan dwelling bersemayam di dalam tubuh jiwa rohku menjadi satu. Haleluya. Amin. Dan membersihkan tubuh jiwa rohku, menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh jiwa dan rohku. Haleluya. Amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku, baik secara rohani dan jasmani, sehingga aku hidup sehat, baik rohani dan jasmani. Haleluya. Amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya. Amin. Biarlah tubuh Yeshua yang akan kami makan dan darah Yeshua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua yang ada di bawah tudung Kingdom Living Family ini menjadi mempelai Yeshua HaMasiah dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya. Amin. Amen. Sebelum kita makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yeshua. Yeshua berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Yeshua berkata, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari Syamayim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati. Yeshua berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim. Jika seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yeshua berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Terima kasih Abah Yahweh, di dalam Yeshua HaMasiah di tangan kami masing-masing ada roti dan air anggur biasa. Kami mohonkan berkat Bapa Yahweh boleh turun atasnya. Di dalam nama Yeshua HaMasiah, roti biasa menjadi tubuh Yeshua HaMasiah, dan di dalam nama Yeshua HaMasiah, air anggur biasa menjadi darah Yeshua HaMasiah.
Kita angkat tubuh Yesua di atas kepala kita. Terima kasih Aba Yahweh dalam Yeshua HaMasiah, di mana untuk kasih-Mu yang luar biasa Engkau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMasiah, mati di atas kayu salib, tubuh-Mu terpecah-pecah, supaya kami beroleh hidup di dalamnya. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yeshua HaMasiah. Kita makan dengan iman. Kita angkat darah Yeshua. Terima kasih Aba Yahweh atas anugerah-Mu di mana Kau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMasiah. Mati di atas kayu salib, darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menghancurkan kutuk-kutuk. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk membeli kami. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk memprotek kami dari segala serangan roh jahat, dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Amin. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yeshua HaMasiah. Kita minum dengan iman. Kita akan lanjutkan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Dasa Bangsa. Mari saudara kita lanjutkan untuk deklar kita lagi. Yahweh Yeshua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yeshua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yeshua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yeshua, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yeshua dan melakukannya. Haleluya. Amin. Psalm 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab Yahweh meluputkan aku dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya Yahweh akan menaungi aku, dan di bawah sayapnya aku akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Aku tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadaku. Sungguh dengan mataku sendiri aku akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab Engkau ya Yahweh perlindunganku, yang maha tinggi telah kujadikan tempat kediamanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekati kemahku. Sebab Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya kepadaku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. Mereka akan menatang aku di tangannya, supaya kakiku tidak terantuk batu, tercin. Mari kita injak-injak singa dan ular berbisa. Aku akan menginjak-injak singa dan ular berbisa, ular naga. Aku akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung. Haleluya, amin. Sebab aku telah mengasihi Yahweh, maka Yahweh akan membebaskan aku. Yahweh akan menempatkanku di tempat tinggi, karena aku telah mengenal nama Yahweh. Aku akan berseru kepada Yahweh, dan Yahweh akan menjawab aku. Yahweh akan menyertaiku dalam kesesakan. Yahweh akan meluputkanku dan memuliakanku. Yahweh akan memuaskan aku dengan umur panjang, dan Yahweh akan menunjukkan kepadaku keselamatan dari Yahweh. Haleluya, amin. Psalm 3 verse 3. Ya Yahweh, Engkaulah perisai bagiku, kemuliaanku yang menegakkan kepalaku. 4. Dengan nyaring aku berseru kepada Yahweh, dan Dia mendengarkan aku dari gunung kudusnya. 7. Bangkitlah ya Yahweh, selamatkanlah aku ya Elohimku, sebab Engkau telah memukul rahang musuh-musuhku dan melumpuhkan gigi orang-orang fasik. 8. Pada Yahweh ada keselamatan. Berkat-Mu turun atas umat-Mu di Kingdom Living Family dan di hidup kami semua. Haleluya, amin. Psalm 5 verse 2. Perhatikanlah suara seruanku ya Raja dan Elohimku, sebab kepadamu lah aku berdoa. 3. Pada waktu pagi ya Yahweh, dengarkanlah suaraku. Pada waktu pagi aku akan mengatur persembahan bagimu dan menantikanmu. 7. Dalam kelimpahan kasih setiamu aku akan masuk ke dalam baitmu. Aku akan bersujud di tempat kudusmu yang suci dengan takut akan Engkau. Haleluya, amin. 8. Ya Yahweh, pimpinlah aku dalam kebenaranmu, karena musuh-musuhku
luruskanlah jalanmu di depanku. 11. Biarlah semua orang yang berlindung kepadamu bersukacita, dan biarlah aku bersorak-sorai karena engkau menaungi aku, dan biarlah aku yang mengasihi namamu bersukacita di dalam engkau. 12. Sebab engkau ya Yahweh akan memberkati orang benar dan memagarinya dengan kemurahanmu bagaikan perisai. Haleluya. Amin. Psalm 6 verse 9. Yahweh telah mendengarkan permohonanku. Yahweh mau mengabulkan doaku. Amin. 10. Biarlah semua musuhku menjadi malu dan terkejut, lalu pulang kembali ke rumahnya dengan sangat malu. Haleluya. Amin. Psalm 16. Jagalah aku ya Elohim, karena aku berlindung kepadamu. Aku telah berkata kepada Yahweh, engkau adalah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku kecuali engkau. Mengenai orang-orang kudus yang ada di bumi, mereka yang terbaik, semua kesukaanku ada di dalam mereka. Yahweh adalah bagian warisanku dan pialaku. Yahweh lah yang akan meneguhkan undiku. Tali pengukur telah jatuh kepadaku di tempat yang menyenangkan. Ya, aku memiliki warisan yang indah. Aku akan memuji Yahweh yang telah menasihatiku. Hatiku juga mengajar aku pada waktu malam. Aku senantiasa mengangankan Yahweh ada di hadapanku, karena Yahweh ada di sebelah kananku. Aku tidak akan tergoyahkan. Sebab itu hatiku bersukacita dan kemuliaanku bersukaria. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, karena Yahweh tidak akan meninggalkan jiwaku dalam alam maut. Yahweh tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Yahweh memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadirat Yahweh ada kesukaan sepenuhnya. Di tangan kanan Yahweh ada kenikmatan senantiasa. Haleluya. Amin. Psalm 20. Kiranya Yahweh menjawab aku pada waktu kesesakan. Kiranya nama Elohim Yakub meninggikan aku. Biarlah Yahweh mengirim pertolongan bagiku dari tempat kudus, dan biarlah Yahweh mendukung aku dari Sion. Biarlah Yahweh mengingat semua persembahan sajianku, dan biarlah Yahweh menerima persembahan bakaranku. Yahweh akan memberikan kepadaku sesuai dengan keinginanku dan memenuhi semua rencanaku. Aku akan bersorak-sorai dalam keselamatanmu, dan aku akan menegakkan panji-panji demi nama Elohimku. Biarlah Yahweh mengabulkan segala permohonanku. Sekarang aku tahu bahwa Yahweh menyelamatkan orang yang diurapinya. Yahweh akan menjawabnya dari Syamayimnya yang kudus, dalam kekuatan keselamatan oleh tangan kanannya. Orang-orang ini bersandar pada kereta, dan orang-orang itu bersandar pada kuda. Tetapi aku mengingat nama Yahweh Elohimku, mereka takluk dan jatuh. Tetapi aku bangkit dan berdiri tegak. Ya Yahweh, selamatkanlah. Raja akan menjawabku pada waktu aku memanggil. Haleluya. Amin. Psalm 21. Ya Yahweh, aku bersukacita dalam kekuatanmu, dan betapa aku sangat bersukacita dalam keselamatanmu. Yahweh memberikan kepadaku keinginan hatiku, dan tidak menahan permohonan dari bibirku. 4. Sebab Yahweh akan menyambutku dengan berkat kebaikan. Mari saudara letakkan tangan kita di atas kepala kita ya. Itu Yahweh mengenakan mahkota dari emas murni di kepalaku. Haleluya. Amin. Aku meminta hidup dari Yahweh. Yahweh akan memberikan kepadaku umur panjang untuk selama-lamanya. Kemuliaanku besar di dalam keselamatan Yahweh. Yahweh mengaruniakan kehormatan dan kemuliaan atasku. Sebab Yahweh menempatkan berkat bagiku untuk selama-lamanya. Yahweh membuat aku bersukacita dalam kegembiraan di hadapan hadirat Yahweh. Sebab aku percaya kepada Yahweh, dan kasih setia yang maha tinggi. Aku tidak akan tergoyahkan. Tangan Yahweh akan menangkap semua musuh Yahweh. Tangan kanan Yahweh akan menangkap orang-orang benci Yahweh, sebab mereka merancang kejahatan melawan Yahweh. Mereka menyusun rencana yang jahat, tetapi mereka tidak berhasil, karena Yahweh akan membuat mereka berbalik. Yahweh menyiapkan tali busurku untuk melawan mereka. Tinggikanlah dirimu ya Yahweh dalam kekuatanmu. Kami mau bernyanyi dan memasmurkan kekuatanmu. Haleluya. Amin. The last one, 103. Pujilah Yahweh hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Yahweh hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yahweh yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala sakit penyakitku. Yahweh yang menebus hidupku dari lubang kubur. Mari kita letakkan tangan kita, yang memahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Amin. Saya persilakan Henok untuk berdoa untuk pujian penyembahan.
Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan kami Kingdom Living Family pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Abaye Besem Adon Yesua, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini, untuk perlindunganmu, untuk berkat-berkatmu, berkat jasmani terlebih lagi rohani, juga untuk hari baru yang kau berikan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, saat ini kami berdoa, tolong bukakan mata Satan, butuhkan pendengarannya juga penciumannya, sehingga si Satan tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, mendengar apa yang kami katakan, mendeteksi keberadaan kami, sehingga si Satan tidak bisa dakwa kami di hadapanmu Bapak Yahweh hari ini, dan menyerang balik pada kami dalam bentuk situasi kondisi apapun juga. Dan juga tolong Bapak Yahweh tutup bungkus tubuh dan jiwa roh kami, juga tempat kami berada dengan proteksi dalam Tuhan Yesus Masiah, sehingga tidak ada yang jahat dalam bentuk situasi kondisi apapun, baik dari manusia maupun Satan yang dapat menjabat kami semua dan juga tempat kami masing-masing. Juga sekiranya di antara kami menemukan celah, baik secara sengaja atau tidak sengaja, yang mendatangkan dakwaan-dakwaan Satan, dalam kuasa Tuhan Yesus Masiah kami hancurkan dakwaan-dakwaannya. Baik juga yang kutuk-kutuk yang dilontarkan setan dari kutuk laut, darat, udara, juga kutuk melalui mimpi, kami hancurkan semuanya. Juga sekiranya di antara juga ada orang mendoakan ada yang mendoakan kami dengan memakai nama ilah asing dan alasan apapun juga, dalam kuasa Tuhan Yesus Masiah kami hancurkan doa-doa mereka. Dan juga sekiranya ada yang mengutuk kami, melontarkan kata-kata negatif kepada kami, dari siapapun juga orang yang dalam kuasa Tuhan Yesus Masiah kami kembalikan semuanya kepada mereka yang melakukannya. Bapak Yahweh, biarlah apa yang kami lakukan hari ini untuk menyenangkan, memuliakan Engkau ya Bapak Yahweh. Biar juga penyembahan, pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan kami mengucap syukur untuk dafar-Mu yang disampaikan oleh mempelai-Mu Pak Yosef Roy. Rupa ya Elohim, bergejala dengan leluasa di setiap hati kami, beri kami kerendahan hati untuk mendengar, untuk menerima, melakukan firman-Mu dengan setia. Juga Tuhan Yesus, tolong tutup bungkus peralatan yang kami pakai pada hari live streaming kami, boleh berjalan lancar dari awal pertengahan sampai selesainya. Juga saluran internet berjalan dengan sempurna tanpa ada gangguan apapun juga. Terima kasih Bapak Yahweh sekali untuk kasih setiamu. Kami tutup bungkus doa-doa ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Masiah. Dalam nama-Mu yang kudus, nama penuh kuasa Engkau Tuhan Yesus Masiah, Raja kami, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amen. Haleluya. Kita akan naikkan pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri Yahweh, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan. Katakan saudaraku layak untuk melayani Yahweh, untuk melayani Yahweh. Semua anugerah-Mu tercurah bagiku. Haleluya. bagiku. Katakan sekali lagi, ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Yahweh. Semua anugerah-Mu Yang telah selamatkanku. Haleluya. Katakan sama-sama, ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Yahweh, untuk melayani Yahweh. Semua itu karena anugerah kepada Yahweh. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Katakan dengan sungguh-sungguh saudara, katakan dengan senang hati, aku ada sebagaimana aku ada. Haleluya. Saat ini aku menghadap tatamu Yahweh.
anugerah dari Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan semakin hari semakin semakin bertambah besar Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Silakan Ibu dan Saudara bisa pimpin dalam doa untuk daftar. Mari saudara kita berdoa. Dan sebelumnya saudara, mari kita baca Galatia 5 ya saudara ya. Galatia 5 ya. Galatian 5. Ya.
Oleh karena itu, berdirilah teguh di dalam kemerdekaan yang di dalamnya Hamasya telah membebaskan kita, dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Lihatlah, aku Paulus berkata kepadamu, bahwa jika kamu disunat Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat, bahwa dia adalah orang yang berutang untuk melakukan seluruh Torah. Kamu telah tersingkir dari Hamasya, siapapun kamu yang dibenarkan dalam Torah. Kamu telah menjauh dari anugerah, sebab oleh roh karena iman, kita sungguh-sungguh menantikan pengharapan kebenaran. Sebab di dalam Hamasya Yeshua bukanlah sunat ataupun tak sunat yang berpengaruh apa-apa, melainkan iman yang bekerja melalui kasih. 7. Kamu telah berlari dengan baik. Siapakah yang telah menghalangi kamu sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran? Bujukan itu bukanlah dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan. Di dalam Tuhan aku yakin kepadamu bahwa kamu sama sekali tidak akan berpikir yang lain, tetapi orang yang menggelisahkan kamu akan menanggung hukuman, siapapun dia itu. Dan aku, saudara-saudara, jika aku masih mengkhotbahkan sunat, mengapa aku justru dianiaya? Lalu apakah sandungan salib itu telah tersingkirkan? Oh, biarlah mereka yang mengacaukan kamu mengebiri dirinya saja. Sebab kamu, saudara-saudara, telah dipanggil kepada kemerdekaan. Hanya janganlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan. Sebaliknya, dengan kasih layanilah seorang terhadap yang lain. 14. Sebab seluruh Torah digenapi dalam satu perkataan, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun jika kamu menggigit dan melahap seorang terhadap yang lain, awaslah agar kamu jangan dibinasakan oleh seorang terhadap yang lain. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Sebab daging berhasrat melawan roh, dan roh melawan daging. Dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain, sehingga apa yang tidak kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah Torah. Adapun pekerjaan daging itu nyata, yaitu perjinan, percabulan, kenajisan, sensualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal seperti itu. Dan orang-orang milik Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Biarlah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain, dengan mendengki seorang terhadap yang lain. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya juga diingatkan ya saudara, di mana Ruah Yahweh Elohim mengingatkan tentang, yaitu satu saja yang poin yang saya bahas hari ini. Ya biasanya cuplikan, tadi kita kan sudah baca ini ya saudara. Seringkali yaitu kita ini hati-hati, waspada, dijatuhkan dengan yaitu ayat yang tadi kita baca 13 ya, yaitu kasih ya. Jadi kasih kita itu benar-benar adalah kasih ilahi. Kasih kita, kasih di dalam Yeshua Hamasya ya saudara. Kalau ketika saudara menghadapi suatu peperangan roh ya, seperti yang sering kali saya ingatkan dan hari ini saya ingatkan kembali ya saudara. Kalau kita itu di dalam suatu peperangan roh ya, waspada dan berhati-hati terhadap kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri ya. Bukan berarti saudara itu saudara believe, trust, dan benar-benar kasih itu keliru, kasih manusia. Ya saudara, contohnya seringkali saya beri contoh yaitu tentang peperangan roh di mana bala tentara Amerika ya, misalnya ini contoh ya, dia lagi perang. Suatu saat si musuhnya tahu bahwa di Amerika itu tentara kalau lihat anak kecil itu rasanya dia itu love-nya nggak boleh untuk dilukai, ya kan? Terus akhirnya si musuhnya, saudara, tentara Amerika ini tidak tahu bahwa musuhnya memakai anak kecil ini, yaitu tubuhnya dikasih bom bunuh diri, saudara, ya kan? Nah, kemudian tentara Amerika itu ambil anak itu. Ya kalau ambil anak itu bomnya meledak, dia yang mati dan anak itu juga mati, ya kan? Tetapi kalau bom itu dia angkat anak itu belum mati, bomnya bunyi, tetapi ditaruh ke teman-temannya, pasukannya, habis saudara, ya kan? Itu seperti perumpamaan di dalam peperangan roh, ya saudara. Kalau saudara lihat coba,
Ya, kalau kita tidak punya, makanya seringkali Bapak Yahweh mengatakan, jadi ayatnya jangan satu persatu, tapi harus kita gabungkan, yaitu kamu harus cerdik seperti ular, ya toh? Jangan licik ya seperti ular, tapi cerdik seperti ular. Tapi hati kita tulus seperti burung merpati. Ya, kita jangan kebodohan-kebodohan itu menghambat kita sendiri karena kurang pengertian. Ya, saudara, di situ. Nah, kalau ada peperangan roh, bagaimana? Saudara coba bayangkan, ya. Kalau itu peperangan roh, anak kecil itu, misalnya anak kecil itu, yaitu berupa, ya kan? Saat ini ya saudara, seperti Amerika sama itu aja ya musuhnya, misalnya Palestina, kayak Israel sama Palestina, kan nggak mungkin saudara kalau kasihilah sesamamu, terus bangsa Israel menolong atau Amerika menolong ini ya, akhirnya habis tentaranya, mati, itu namanya bunuh diri, ya kan, dibodohi sama musuh. Nah, musuh itu seperti Satan saudara ya, di dalam kehidupan kita. Nah, kalau anak kecil itu misalnya itu saudara kita sendiri, ayo gimana perasaan kita? Dia bukan penyembah. Ya saudara, kalau dia tidak mengenal Bapak Yahweh nggak apa-apa. Tetapi karakternya dia, misalnya karakternya dia ini istilahnya itu sudah seperti cancer yang harus dipotong. Ya saudara ya. Itu misalnya itu sebenarnya saudara kita atau orang tua kita sendiri. Tetapi tidak mau dia, istilahnya kalau masih nggak pengertian nggak apa-apa. Tetapi kalau itu saudara sudah perlakuannya itu sangat-sangat membahayakan, dangerous. Satan pakai dia. Dan saudara harus punya hikmat. Kalau saudara ya di dalam peperangan roh itu dan saudara inginnya menyelamatkan pakai cara yaitu seperti tentara itu digendong, ya kan? Diselamatkan. Akhirnya ya sok menyelamatkan, akhirnya dirinya mati sendiri. Ya kalau dia tok yang mati, kalau dia membunuh semua yang ada di pasukan itu, bagaimana? Jadi saudara paham ya. Jadi saudara dan juga saudara jangan ini nanti semuanya ini baik di Arizona, baik di Anang, hati-hati ya. Kalau itu anak kecil itu adalah ular, si kelelawar penghisap darah, be careful, danger. Semua saya katakan ini zaman akhir. Saudara waspada dan berhati-hati untuk kita jaga menjadi mempelai Yeshua. Ya, jangan pernah kompromi dengan dosa. Ya saudara, di situ jangan pernah kompromi dengan orang yang berbuat yang tidak berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Bukan kita anti, kita boleh untuk ini, tetapi jangan dengan cara kita mengorbankan diri kita untuk kita involve, kita bergaul. No, saudara jangan sampai terkontaminasi. Ya, loh, Bapak Yahweh ini menjaga semuanya. Saudara, ya sering ya Bapak Yahweh berkata, cuman ini saja. Tapi saudara jangan ini, saya menjelaskan ini, nanti pertanyaan buah dasar gimana? Kalau saya tidak, saudara berdiam diri. Saudara berdiam diri, tanya sendiri. Kalau mempunyai problem seperti ini, tanya, duduk diam di Bapak. Setiap pribadi personal itu berbeda-beda. Ya saudara, karena dangerous. Satan itu akan pakai orang yang terdekat. Dan saudara tidak strong, saudara akan rugi diri sendiri. Saudara, ingat peristiwa Kain dan Habil. Ya, ingat semua peristiwa-peristiwa. Kita saudara masuk Syamayim itu sendiri-sendiri. Ya, sedangkan ya saudara, saya kasih tahu saudara. Ya, saudara, saya mengasihi semua yang ada di bawah tudung Kingdom Living Family. Semuanya saya mengasihi. Saya tidak mau ada satupun ya terlepas atau ditipu oleh si Satan. Semua saya berbicara bahkan untuk Arizona, waspada dan berjaga-jaga. Ya, siapa yang ada di depan? Siapa itu? Anak kecil yang tidak berpengertian, tetapi dipakai Satan untuk dikasih bom itu. Iya kan? Ya, itu coba kalau itu family kita, keluarga kita, orang tua kita paling dangerous. Ya, di situ saya akan ini saudara. Mewarning ini karena saya mendapatkannya. Saya sampai gini, aduh, saya pikir begitu. Kadang kasih ini yang akan dipakai Satan, saudara. Kasih ini akan dibalik sama Satan. Saudara akan dituding nanti. Mana kasihmu? Di situ, saudara. Itu, ya. Jadi saya diingatkan kembali, hari ini untuk mengingatkan kepada saudara semua, semuanya di live chat di Arizona, terutama
rencana Bapa Yahweh biar jadi di dalam kehidupan kalian semua, ya. Dan saya tidak mau ada satupun baik di Arizona, baik di mana bertanya, Ibu Odessa apa maksudnya? Semua duduk diam di kaki Bapa Yahweh dan tanya sendiri-sendiri sama Bapa Yahweh, ya. Haleluya. Ini message-nya hari ini semuanya, ya. Bapa Yahweh memberkati semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa, ya, untuk kita mendengarkan message dari Bapa Yahweh. Puji Bapa Yahweh, haleluya. Kirata pasakara rakatakara basikita pasakara. Kuratakara pasakara rakatakara basikita para. Kuratakara pasakara. Saudara jangan meremehkan hal itu. Jangan meremehkan, waspada dan berhati-hati. Kirata pasikita pasakara rakatakara basakara. Kuratakara pasikita pasakara pasakara. Seperti bab di firman mengatakan di Daftar Elohim, kalau itu Korah, Datan dan Abiram, saudara ada di pihak mana? Mose atau di Korah? Siapa? Anak Korah tidak akan memilih, ya, dikasih pilihan. Kalau dia memilih Mose, dia akan hidup. Kalau dia memilih, yaitu yang terjadi itu, entah itu keluarga, entah itu orang tua, apa yang dilakukan. Dan Mose dan Bapa Yahweh itu mengerikan, dan mengerikan sekali kalau Bapa Yahweh marah, ya saudara. Jadi saudara harus waspada dan berhati-hati, harus ada di pihak Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kasih itu kasih di dalam Yeshua HaMashiach. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Haleluya. Kirata pasikita pasakara rakatakara pasikita. Kuratakara pasakara rakatakara pasikita. Kiratakara pasakara rakatakara pasakara. Terima kasih ya Yeshua Ruah Yahweh Elohim. Engkau sungguh dahsyat, luar biasa, hebat Bapa Yahweh. Engkau selalu melindungi kami semua. Irata pasikita pasakara rakatakara pasakara. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Message ini tutup bungkus dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kirata pasikita pasakara rakatakara basakara. Kuratakara pasikita pasakara rakatakara basakara. Iratakara pasikita pasakara rakatakara basakara. Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Saat ini Bapa Yahweh kami berdoa, kami minta butakan mata Satan, buntu telinganya, buntu penciumannya, supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan kondisi, bentuk, situasi apapun juga. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Urata pasikita pasakarara pasakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua Ruah Yahweh Elohim. Saat ini kami berdoa Bapa Yahweh, tutup bungkus setiap perkataan kami Bapa Yahweh dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Dan saat ini Bapa Yahweh kami berdoa Bapa Yahweh bersepakat, berkati bangsa Israel dengan berkat roh takut Yahweh Yeshua. Berkati bangsa Israel, mereka supaya mereka, oh Bapa Yahweh, Engkau memberkati supaya mereka mau mendengar, mereka mau percaya, menerima, dan mereka semuanya mengakui Yahweh Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dan mereka diselamatkan masuk di dalam Syamayim, rencana Bapa Yahweh. Paksakan kehendakmu dan rencanamu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Shikirata pasakara rakatakara. Kuratakara pasikita pasakara rakatakara basakara. Wirata pasikita pasakara rakatakara basakara. Irata pasikita pasakara basakara. Terima kasih Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Saat ini kami berdoa Bapa Yahweh, tutup bungkus setiap perkataanku dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Dan aku minta Bapa Yahweh di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, saat ini Bapa Yahweh, kalau ini Bapa Yahweh video dilihat ataupun orang yang akan melontarkan kutuk, aku Bapa Yahweh tolak kutuk itu di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Kutuk itu kembali kepada mereka masing-masing. Mereka akan menelan apa yang dikatakan mereka sendiri yang dikutuk dan terkutuk. Di dalam nama Yahweh Yesus aku tolak semua kutukan-kutukan itu, dan kami diberkati. Kami umat pilihan Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Kirata pasikita pasakarara, dan mereka akan bertobat Bapa Yahweh. Buat mereka, oh Bapa Yahweh, sampai proses kepa
topeng sampai mereka mengakui bersujud di hadapan-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup seluruh umat manusia. Kirata pasikita pasakarara pasyakarara. Terima kasih ya Yesua Ruah Yahweh Elohim. Terima kasih ya Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesua Hamasya. Dan saat ini kami berdoa ya Bapak Yahweh. Oh shikita pasyakarara katakara pasyakarara. Bapak Yahweh, kami berdoa untuk khususnya kami Bapak Yahweh yang ada semua di bawah tudung Kingdom Living Family Yahweh Yesua Hamasya. Engkau protek kami, memberkati kami, biar nama-nama kami terus Bapak Yahweh tercantum dan tetap dimeteraikan di dalam nama Yahweh Yesus Hamasya. Di dalam nama Yahweh Yesus Hamasya, nama kami termeterai di dalam kitab kehidupan Bapa Yahweh di Syamayim. Haleluya, amin. Terima kasih Yahweh Yesus Ruah Yahweh Elohim. Dan saat ini kami berdoa, berkati kami roh takut Yahweh Yesus, hikmat dari Syamayim, roh pengertian, pengetahuan, pengenalan, dan pelaku Dafar Elohim Yahweh Yesus, sehingga kami boleh menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yesus Hamasya. Dan tolong Bapak Yahweh di zaman akhir ini Bapak Yahweh, masa penantian ini, memberkati kami semua Bapak Yahweh. Apa yang kami makan menjadi kesehatan di dalam tubuh kami, apa yang kami makan menjadi tubuh Yesua, apa yang kami minum menjadi darah Yesua Hamasya, masuk di dalam tubuh, jiwa, roh, dan organ-organ kami menjadi satu, dan kami menjadi sehat baik rohani dan jasmani. Terima kasih Yahweh Yesus Ruah Yahweh Elohim. Kami berdoa Bapak Yahweh untuk kami semua. Kalau kami ada yang kekurangan, Engkau memberkati Bapak Yahweh dengan takaran yang berkat dari Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasya. Untuk kami semua yang kering, yang Bapak Yahweh, Kau curahkan air kehidupan-Mu. Berkati, curahkan Bapak Yahweh, gerocok air kehidupan-Mu kepada kami semua. Gerocok minyak urapan-Mu Yahweh Yesus dari Syamayim Bapak Yahweh untuk kami semua. Minyak kami senantiasa setiap hari baru setiap hari, dan kami boleh pelitah kami menyala-nyala, tidak akan pernah padam dan tidak terpadamkan di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasya. Kuratakara pasikita pasakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua Ruah Yahweh Elohim. Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa. Kirata pasikita pasakarara katakara pasakarara. Tutup bungkus setiap kami semua Bapak Yahweh dengan kuasa darah Yeshua Hamasya. Kami minta aktifkan para malaikat-malaikat Yahweh Yeshua yang setia untuk menjaga kami, untuk berperang menggantikan kami, untuk menghancurkan siasat-siasat si Satan. Dan Bapak Yahweh, sehingga kami semua menjadi umat pemenang. Kami semua menjadi hidup berkemenangan di dalam Yahweh Yeshua Hamasya. Karena kami tahu bahwa Yahweh Yeshua Hamasya ada di pihak kami. Siapa lawan kami? Tidak ada. Dan Yahweh Yeshua ada di pihak kami. Maka semuanya musuh-musuh kami dikalahkan, dan sudah dikalahkan, tidak akan tersisa satupun. Apapun tidak akan tersisa. Semuanya dikalahkan, dipotong, bersih, clean dan clear. Haleluya. Terima kasih Yahweh Yeshua Ruah Yahweh Elohim. Dan saat ini Bapak Yahweh di dalam Yeshua Hamasya, kami minta Bapak Yahweh, curahkan terus hadirat-Mu. Curahkan kuasa-Mu Bapak Yahweh. Curahkan anointing-Mu terutama kepada mempelai-Mu Yosef Roy Bapak Yahweh, yang akan menyampaikan benih penaburan firman Bapak Yahweh untuk mempelai-mempelai-Mu Yeshua, untuk Bapak Yahweh yaitu umat-Mu Bapak Yahweh, yaitu di Kingdom Living ini Yahweh Yeshua Hamasya. Kirata pasikita pasakarara pasakara. Urapi Bapak Yahweh, urapi, beri pengurapan khusus dari Syamayim, beri hikmat dari Syamayim kepada Yosef Roy Bapak Yahweh. Shikita pasyakarara. Setiap perkataan mulutnya Engkau kuasai, Engkau memberi hikmat yang secret Bapak Yahweh, rahasia-rahasia kingdom Bapak Yahweh. Terima kasih Yahweh Yeshua Ruah Yahweh Elohim. Dan terima kasih Engkau sudah membersihkan hati kami dan telinga kami, sehingga kami boleh menangkap pewahyuan-Mu Bapak Yahweh. Dia bertumbuh, berakar, dan
kami semakin, fondasi kami semakin kuat dan kokoh di dalam Yahweh Yeshua HaMasiah. Terima kasih Yahweh Yeshua, dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kedahsyatan, dan kehebatan hanya bagi nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Haleluya. Si Bapak Yahweh, terima kasih pada semua. Puji Bapa Yahweh. Haleluya. Saya ucapkan sahabat shalom untuk semua para calon mempelai Yeshua HaMasiah. Hari ini kita akan lanjutkan mengenai Kingdom Implemented. Dan hari ini kita akan teruskan dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, saudara buka kitab suci saudara masing-masing. Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Silakan Brother Enoch bisa membantu kita untuk membaca. Matius 25, 6 ayat 25. Matthew 6 verse 25 until 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Iya, silakan Brother Enoch. Matius 26 ayat 5. Matius 6. Matius 6 ayat 25. Berbunyi seperti berikut. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir dengan jiwamu, apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum, atau dengan tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah jiwa itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? 26. Amatilah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Bapa surgawimu memelihara mereka juga. Bukankah kamu lebih bernilai dari mereka? 27. Dan siapakah dari antaramu yang dengan khawatir sanggup menambah satu hasta pada usianya? 28. Dan tentang pakaian, mengapa kamu khawatir? Perhatikanlah bunga bakung di padang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak berjeri lelah, bahkan tidak memintal. 29. Tetapi aku berkata kepadamu, bahwa Salomo pun dalam segala kemuliaannya tidak berbusana seperti salah satu dari mereka. 30. Namun jika rumput di ladang yang ada hari ini dan esok dilemparkan ke dalam perapian, Elohim mendandaninya sedemikian rupa. Bukankah kamu lebih lagi, hai yang kurang iman? 31. Sebab itu, janganlah khawatir dengan berkata, apakah yang akan kami makan, atau apakah yang akan kami minum, atau apakah yang akan kami pakai. 32. Karena bangsa-bangsa lain mengejar semua ini, sebab Bapa surgawimu mengetahui bahwa kamu membutuhkan semua ini. 33. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. 34. Oleh karena itu, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok akan mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahannya cukuplah untuk sehari. Haleluya, terima kasih. Ayat ini sering kita dengar dan menjadi banyak favorit di banyak pembicaraan, yaitu jangan kamu khawatir. You want to translate? Yeah. Ya, jadi ayat ini sering dipakai dan sering saudara dengar. Tapi satu hal yang saudara harus ingat, ayat ini jangan dipotong. Kita harus paham bahwa saat Yeshua mengatakan ini, Yeshua mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana. Memang ada impact-nya untuk saudara dan saya sebagai orang Goyim. Tapi kita harus paham, dia berkata-kata ini, ngajarin ini kepada orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Ya, dan Yeshua kasih tahu bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda.
Ayat 32 dikatakan bahwa bangsa-bangsa lain mengejar itu sebab mengajar semuanya ini sebab Bapa Surgawi mengetahui bahwa kamu membutuhkan semuanya ini. Jadi saudara harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya, kalau kebutuhan adalah fondasi dari semua yang saudara untuk hidup sehari-hari. Tapi kalau keinginan itu saudara bisa pilah-pilah. Butuh atau tidak, perlu atau tidak, prioritas atas keinginan itu berbeda-beda. Nah, di dalam pembicaraan yang dibawakan oleh Yeshua HaMashiach kepada orang-orang Yahudi, orang Yahudi itu sudah punya konsep, saudara. Dan konsepnya itu sudah dibangun paling tidak 1.500 tahun sebelum Yesua. Karena peristiwa daripada Torah itu diberikan kepada Moshe. Jadi sudah diberikan fondasi dasarnya. Beda dengan saudara dan saya sebagai orang Goyim. Ya, nah saudara dan saya harus banyak belajar. Karena saudara dan saya tidak diwarisi orang tua saudara. Karena itu setiap saudara kan punya warna yang berbeda-beda begitu. Tapi untuk orang Yahudi, mereka sudah ditanamkan. Sejak usia mungkin 12-13 tahun, mereka itu harus masuk satu kelas khusus untuk mengenal Torah, Nevi'im, Ketuvim. Jadi mereka khusus diajarkan. Teaching dan preaching itu beda, saudara. Pengajaran ya dan apa itu preach itu apa ya bahasa Indonesia ya? Preach itu khotbah. Iya, khotbah yang berapi-api itu preach. Itu beda, saudara. Kalau teach itu bisa sampai ngantuk-ngantuk, saudara. Ya, kalau preach itu saudara bisa ngakak. Saudara bisa ketawa ke bapak, itu preach. Tapi kalau teach, kalau belajar, pengajaran, wah itu pasti ngantuk, saudara. Ya, nggak usah banyak-banyak. Contohnya adalah salah satu pendengar yang ada mendengar pengajaran daripada Rasul Paul. Rasul Paul ngajar sampai malam. Anak muda ini, ya, sudah tahu sampai malam duduknya di jendela, saudara. Di lantai 2 lagi. Ya kan? Karena pengajarannya begitu dalam, akhirnya dia ngantuk, saudara. Jatuh dari lantai 2. Buak, mati dia. Ya. Dia nggak tertawa terbahak-bahak karena pengajaran Rasul Paul. Karena Rasul Paul teach, bukan preach. Ya, orang Yahudi tahu dan mereka diajari satu kata demi satu kata. Ya, mereka buka gulungan Torah dan mereka baca frase demi frase, kalimat demi kalimat. Itu ada pena bacanya itu, namanya apa ya? Brisco tahu nggak ya? Pena bacanya itu ya? Pena baca pada saat itu. Enggak, pena baca kalau orang Yahudi pakai itu loh, untuk baca. Itu namanya apa itu? Pernah tahu? Maaf Pak, saya belum tahu. Belum tahu ya? Oke. Saudara tahu itu ada pena bacanya, saudara? Kayak besi ya Pak ya? Nggak salah, yat. Kalau nggak salah. Yat itu. Ya. Jadi dia baca satu demi satu. Lah kalau saudara suruh baca satu demi satu, pasti ngantuk, saudara. Jadi dalam hal ini, orang Israel, orang Yahudi sudah punya fondasi.
Ya, sudah punya fondasi. Karena itu, ya, mereka tahu apa yang dikatakan oleh Yeshua. Tapi dalam hal ini Yeshua mau menegaskan, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang di mana kamu tempat tinggal. Dan untuk saudara dan saya, lebih ditekankan ayat yang ke-33, yaitu carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Ya, jadi hal kekhawatiran dan cari kerajaan Elohim itu harus jadi satu. Kalau saudara mau terlepas dari kekhawatiran, jangan dipotong ayat ini. Nggak bisa cuman jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir begitu saja. Tidak bisa. Tetapi harus juga mencari kebenaran firman Elohim. Dan kebenaran firman Elohim ini nggak sedikit. Kebenaran firman Elohim ini banyak. Saya bisa lihat, kalau saudara berjualan, atau saudara pegawai office, kantor, dan saudara merindukan ya untuk mendapatkan promosi yang lebih tinggi, jadi jabatan yang lebih tinggi, ya kan? Kan kalau dapat jabatan lebih tinggi atau dapat keuntungan lebih banyak dari penjualan saudara, kan berarti saudara akan mendapatkan extra income, betul kan? Berarti saudara bisa tidak khawatir, saudara bisa menambahkan hal-hal yang saudara butuhkan. Tapi kalau saat saudara berjualan dan saudara menjadi pegawai, tiap hari saudara marah-marah ceritanya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya pelanggannya pasti lari, saudara. Ya, atasan saudara bilang ini kerjaan tiap hari marah-marah terus. Ya, saudara nggak akan dikasih promosi. Saya bisa lihat, disinilah cari kerajaan Elohim. Dari sini kuncinya apa? Ya, spirit kemarahan itu harus dibuang. Saudara bisa lihat, ya, itu dibuang. Nah, saudara bekerja dengan sebaik mungkin dan seefektif mungkin, maka saudara akan diberkati. Tapi bukan soal marah-marah saja. Ada hal-hal yang lain yang harus saudara persiapkan. Saudara bisa lihat, ya. Saudara juga harus hati-hati dengan orang-orang yang di sekeliling saudara yang mukanya manis-manis, tapi di belakang adalah ular kobra. Ngerti maksudnya? Itu saudara mesti hati-hati, jangan sampai dijebak. Saya bisa lihat di sini. Jadi jangan khawatir, oh sudah nggak usah khawatir, diem saja di rumah begitu. Itu namanya puasa 50 hari 50 malam tanpa makan tanpa minum dan akhirnya masuk di kotak. Tahu di kotak? Ya, tidak mau berusaha, tidak mau melakukan sesuatu, ya kan? Puasa saja 60 hari, siang dan malam, melebihi Moshe, ya. Saya yakin saudara akan pindah tempat, bukan di rumah, tapi di kota. Ya, tidak bisa seperti itu, saudara. Ada bagian yang saudara harus kerjakan. Tapi ada bagian yang Elohim akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Dikatakan di sini, bangsa-bangsa lain cari itu. Terlebih kamu yang dipelihara oleh Bapa Yahweh. Saya bisa lihat, orang dunia mencari dengan passion. Dengan apa itu passion? Hasrat. Dengan kesungguhan, hasrat yang betul-betul fokus. Tapi banyak anak-anak Elohim yang terjebak dengan kalimat ini, jangan kamu khawatir. Saya bisa lihat. Jadi saya harus tahu cara kerjanya. Kemudian dikatakan di sini, cari dahulu kerajaan Elohim, maka semuanya itu akan ditambahkan. Berarti dari sini ada yang prioritas. Yeshua tidak mengatakan nggak usah kerja. Tapi kamu bekerja untuk makanan sampai kekal.
kita sudah bahas mengenai rewards. Saudara bisa lihat, ya, bekerja untuk hal yang sampai kekal, tapi yang secara jasmani ini pun saudara juga harus atur. Saudara bisa lihat, harus diatur sedemikian rupa. Saudara jangan masuk ke kantor, nggak mandi 2 minggu. Jangan begitu, saudara. Ya, apa jadinya? Gampang jadinya. Di sekeliling saudara akan kolaps semua. Iya kan? Padahal kitab suci juga mengatakan untuk makan saja mesti cuci tangan. Apalagi juga untuk membersihkan tubuh. Jadi harus sinkron, saudara. Ada bagian yang Elohim kerjakan, ada bagian yang saudara dan saya kerjakan. Dan itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara paham di situ? Iya. Jadi ini luar biasa. Ada banyak contoh. Saya kalau kasih contoh, 1 minggu khotbah ini nggak selesai-selesai. Ini terlalu banyak contohnya di dalam kitab suci. Ada banyak, saya kasih contoh. Kalau saudara buka, nanti saja saudara catat saja di catatan saudara. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 itu bercerita mengenai seorang janda yang punya anak dan anaknya mau disita gara-gara punya hutang. Dia terjebak dalam posisi itu. Ya. Dan saat itu ada pertolongan. Pertolongannya luar biasa. Dari siapa? Dari Elisa. Ya. Dan Elisa nggak tanya banyak. Ya, dia tanya, apa yang kamu punyai? Luar biasa ya. Ini kita bisa pelajari situ. Apa yang kamu punyai? Dia bilang, aku nggak punya apa-apa. Habis semuanya. Tapi dia ingat, Ruah Yahweh Elohim mungkin mengingatkan dia. Ada 1 minyak yang tersisa. Hanya 1 botol kecil saja. Ya, kalau dijual itu pun tidak cukup untuk membiayai hidupnya. Kalau itu dijual, tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Tapi Elohim bisa berbuat cara yang luar biasa. Dengan cara melipat gandakan. Saya bisa lihat. Tapi butuh kerjasama. Dia nggak punya banyak. Apa itu? Ember. Tahu itu ember? Apa itu? Baskom, ember, jar. Iya kan? Elisa bilang, diberkati minyak itu, kumpulkan tempayan-tempayan. Kalau dia tidak ngumpulin tempayan, dia cuma siapin 1, ya berkatnya cuma 1. Tapi dia kumpulin semuanya. Pinjam tetangga, kanan, kiri, semuanya. Dikumpulin semuanya. Dan kemudian dia tuang. Dituang, nggak habis-habis, saudara. Bayangin. Ya, nggak habis-habis, dituang. Berikutnya, selesai. Dia mau cari 1 lagi. Anaknya bilang, habis tempayannya. Jarnya stop, habis, nggak punya. Dan minyak itu berhenti. Ya. Dan apa yang dikatakan Elisa? Saat mereka kembali, menyatakan ada mujizat. Minyak yang cuma 1 buli-buli itu saja menjadi banyak sekali. Berember-ember, begitu. Dan Elisa berkata, bayar hutangmu, supaya kamu tidak dikejar-kejar. Saya bisa lihat. Dan sisanya, lipat gandakan dengan hikmatmu. Saya bisa lihat. Modal nggak dihabiskan, saudara. Saya bisa lihat di sini cara kerjasamanya luar biasa. Ini Elisa. Banyak saya bisa mau kasih contoh itu banyak. Jadi saudara harus gali juga untuk mencari kebenaran firman ini, karena setiap saudara problemnya sendiri-sendiri, saudara. Saya bisa lihat yang Jawa Tengah saja problemnya sebanyak itu, saudara. Apalagi se-Indonesia model kayak gini, saudara.
Ya, belum lagi yang dari luar negeri nih, belum lagi yang dari Jerman, dari Nederland, dari New Zealand. Wah, itu seabrek-abrek, saudara. Karena itu kalau saya bilang, ini khotbah bisa nggak habis-habis sih dalam 1 tahun masalah ini, saudara. Tapi saudara cari apa yang menjadi kebutuhan saudara, minta pimpinan Roh Yahweh Elohim, aktifkan malaikat-malaikat yang setia kepada Bapa Yahweh, membawa berkati apa yang saudara punya. Sehingga saudara tidak khawatir lagi. Tidak ada kekhawatiran. Saya bisa lihat. Contoh kedua yang saya berikan kepada saudara. Ya, atasannya Elisa. Siapa atasannya Elisa? Siapa atasannya Elisa? Elia. Elia. Ya, Elia. Apa yang terjadi dengan Elia? Saudara jangan lihat Elia nganggur 1 tahun di Sungai Kerit. Jangan dilihat itunya. Itu memang bagiannya dia untuk nganggur 1 tahun. Bayangin saudara. 1 tahun loh, mungkin lebih. Sampai air Sungai Kerit itu kering. Tiap hari pagi dia Shema Yisrael. Nunggu breakfast, nunggu sarapan pagi. Iya kan? Nggak ada sarapan pagi, tahu-tahu burung gagak siang hari bawa apa? Roti. Oh ya, kalau pagi bawa roti, betul. Terima kasih Brisco. Ya, kalau pagi bawa roti, kalau siang bawa apa? Burung. Daging, Pak. Bawa steak, saudara. Stik, benar. Ya, bawa steak, nggak tahu ngambilnya dari mana. Ya, kalau dilihat, apakah Elia mencuri? Oh tidak, Elia tidak mencuri. Ya, Elia tidak mencuri. Yang ngambil burung gagak bukan Elia. Jadi atas seizin Bapak Yahweh itu legal-legal saja untuk ngasih makan nabinya, karena ada tugas khusus. 1 tahun mungkin sampai sungainya kering, mungkin loh ya, sekitar segitu sampai sungainya kering, dia tidak ngapa-ngapain. Bayangin saudara, apa nggak stres saudara? Itu memang bagiannya Elisa, tapi jangan dilihat Elisanya. Yang saya mau fokuskan adalah janda Sarfat. Ini dia. Dan peristiwa janda Sarfat ini diungkapkan oleh Yesua. Di seluruh Israel kelaparan. Tapi Elisa disuruh ke Sarfat. Sarfat itu bukan daerah Israel. Sarfat itu daerah di luar Israel. Bukan Pak. Elia maksud saya. Elia maksud saya. Saya bisa lihat di Sarfat apa yang terjadi. Kelaparan itu melanda sampai Sarfat. Itu pinggirannya Israel mungkin ya, daerah-daerah situ. Apa yang terjadi? Seorang janda yang mengatakan, aku cuma punya 1 tepung 1 minyak, makanan terakhir dia. Makanan terakhir. Ya. The last meal. Kamu translate. Makanan terakhir buat si janda itu dan anaknya. Dan setelah itu dia mati. Tapi apa yang dikatakan Elia? Beri aku makan dulu. Kejam enggak? Menurut saudara pasti kejam. Cruel ini saudara. Makanan terakhir diminta lagi. Tapi ingat, janda ini kok tahu kalau dia nabi? Ayo, kok tahu? Janda ini kok tahu dia nabi? Karena apa? Iya, karena ada dress code. Ada dress code. Jadi nabi itu punya dress code sendiri, saudara. Kode bajunya dia, itu kenabian. Saya bisa lihat, karena dia tahu, wah ini nabi. Ya udahlah. Toh kalau aku makan ini besok mati besok, mati hari ini, sama saja pikirannya begitu. Tapi paling tidak aku melakukan sesuatu. Ini dia, saudara. Kalau saudara dan saya lihat, wah ini kejam ini, saudara. Ini tidak berperi kemanusiaan. Makanan terakhir diambil lagi. Tapi sebelum itu peristiwa terjadi, ada 1 kalimat yang luar biasa yang harus saudara ingat. Kalimat itu yaitu dari Bapak Yahweh. Bapak Yahweh ngomong, pergi ke Sarfat, kamu hidup di sana.
Saudara bisa lihat? Nggak peduli situasinya, siapa yang mau menghidupi Elia, orang kaya atau orang miskin, nggak peduli. Tapi siapa yang memberi makan Elia, dia akan dipelihara. Itu luar biasa. Dan itu terjadi. Itu ada di dalam 1 Raja-Raja, saudara catat aja ya, waktunya singkat banget ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Itu kejadian di situ. Bahkan diteruskan sampai ayat selanjutnya. Uniknya begini, saudara. Janda ini betul-betul kehabisan apa saja. Apa saja. Ya, apa saja. Kalau masih ada yang dia bisa jual, pasti dijual. Betul nggak? Tapi kelaparan saat itu betul-betul severe. Betul-betul parah. Tapi mujizatnya itu ada di dalam keseharian dan sampai ayat yang ke-17. Minta tolong Brother Rudy bisa baca 1 Raja-Raja 17 ayat 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 17. 1 Raja 17 ayat 17. Dan terjadilah setelah peristiwa itu, anak dari wanita pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat berat sampai dia tidak bernafas. Oke. Kalau saudara mikir mujizatnya di mana, saudara pasti pikir, oh anaknya sakit keras, mati dan dibangkitkan. Pasti pikirannya ke situ, bukan? Saya yakin saudara pasti mikir di situ. Tapi rahasianya bukan di situ. Rahasianya ada di kalimat pertama. Dikatakan, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu kalimatnya. Saat dia ketemu dengan Elia, dia habis total, tidak punya apa-apa, saudara. Tapi anehnya, dengan peristiwa tepung dan minyak yang tidak pernah habis, selama masa Elia ada di rumah dia sanggup bikin rumah. Dia sanggup bangun rumah. Saudara bisa lihat. Berarti, satu, secara daily, secara sehari-hari, dia terpelihara, tapi dia nggak males. Ah ya sudahlah. Dia ambil tepungnya, ada lagi. Ada lagi besoknya, lusanya, ada lagi. Ya sudahlah, santai aja, tiap hari ya begini. Oh tidak, saudara. Dia menggunakan kesempatan daily-nya itu, tiap harinya itu, sampai dia bisa bangun rumah. Dari pertamanya nggak punya apa-apa, karena kondisi ya, bukan karena kemalasan. Sampai dikunjungi Elia, dikasih makan tiap hari, sampai dia punya rumah. Saudara bisa lihat? From nothing sampai become something terjadi. Saudara bisa lihat? Dari nggak ada apa-apa sampai jadi sesuatu. Saudara bisa lihat? Jadi ada banyak prinsip yang saudara bisa gali. Saya yakin akan diajarin oleh Elia prinsip-prinsip Torah. Karena saat itu zamannya Elia, Nevi'im, Ketuvim belum ada, saudara. Belum terbentuk. Mungkin ada tapi hanya sebagian, seperempat. Ya, tapi diajari prinsip Torah sehingga ibu ini, janda ini sampai punya rumah. Sampai punya rumah, saudara. Saya bisa bayangin. Ini bukan rumah-rumahan, saudara. Punya rumah beneran, saudara. Ya, dan ini luar biasa. Dia sehingga tidak ada rasa jangan kamu khawatir lagi. Karena apa? Karena ada prinsip Davar Elohim yang diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara bisa lihat apa yang saudara hadapin sekarang. Minta pimpinan Roh Yahweh Elohim. Perkatakan. Jangan katakan aku sial, aku mati, aku bangkrut. Ya jadi, saudara. Ya bisa lihat, jadi, saudara. Kalau saudara lihat ya, ini contoh yang ekstrim. Ibu ada Safangfang itu ekstrim. Dia dari satu keluarga
Kalau saya katakan satu kalimat di bawah nol, saudara ngerti maksudnya? Di bawah nol. Nol itu sudah tidak punya apa-apa, saudara. Ini di bawah nol. Ngerti ya? Tapi pemeliharaan Elohim Yahweh itu berjalan dengan mujizat demi mujizat. Ya tidak langsung sekejap mata, saudara. Ya, melewati fase. Tapi di situ pemeliharaan Elohim Yahweh terjadi. Keluarga daripada Ibadah Safangfang pernah mengalami peristiwa janda Sarfat. Papinya nggak punya kerjaan sama sekali. Tempat dia nyimpen beras itu diambil setiap hari. Nggak habis-habis. Tidak habis-habis. Baru kaget saat papinya terima kerjaan, kelihatan, loh, ini tempat beras ini selama ini diambil hampir 1 tahun, saudara. Kok enggak berkurang-kurang berasnya? Kok ada terus di situ? Baru kaget, baru berhenti. Persis seperti ceritanya janda yang di Elisa. Baru ngomong stop, nggak ada lagi, baru berhenti. Saya bisa lihat, tapi dalam 1 tahun itu ambil beras, ada terus. Ada terus. Saya bisa lihat, kalau saudara mau ngalami seperti itu, saya yakin saudara nggak sanggup, saudara. Sipua saudara, kalkulator saudara akan berpikir, mana mungkin, ya tidak mungkin, saudara. Saya bisa lihat. Jadi hati-hati dengan ucapan. Aktifkan malaikat-malaikat di sekitar saudara yang setia pada Bapak Yahweh untuk mendatangkan blessing dalam kehidupan saudara. Amin. Iya. Saya dulu sedikit cerita pacaran sama Ibu Ada Safangfang. Satu kali sepeda motor aja enggak punya. Jadi pinjem sepeda motor papanya. Lalu saya juga dari keluarga tapi rodok lumayan, tapi pora-poranda itu masalahnya. Lumayan sekali sih tidak. Ya, gara-gara rumah tangga pecah, ekonomi hancur saat itu. Tapi berani pacaran. Wah, itu luar biasa. Ya, itu kedahsyatan dan kekuatan yang Bapak Yahweh berikan dalam kehidupan saya. Coba saya tidak ambil kesempatan itu, ya hilang selama-lamanya. Puji Bapak Yahweh, saya diberi kesempatan, ya sudah. Satu kali saya masih ingat di bonceng pacar saya itu saat itu, Ibadah Safangfang sekarang. Kemudian dia tanya, nanti kalau kamu mau honeymoon, kamu mau kemana? Pikiran saya itu enggak mikir macam-macam loh. Mau ke Jakarta, atau mau ke Bali, mau ke Singapura, enggak. Ngomongnya langsung USA, begitu saudara. Amerika, gitu. Dan dia juga enggak ngomong, oh tidak mungkin. Oh, enggak. Saya bisa enggak dianu. Tapi semua terkonfirmasi, enggak tahu gimana caranya jadi sampai hari ini. Saya bisa lihat. Jadi perkataan juga harus saudara perhatikan. Saya bisa lihat, perhatikan bukan cuma perkataannya saja. Ya, bagi yang jualan makanan misalnya, kalau ada dikritik sama customer, kumpulkan kritik itu. Wah, makanannya supnya ini kok kayak air laut begitu. Wah, saudara bisa mengerti. Wah, ini kasinan ini, kebanyakan garam. Saudara harus, ya jangan diteruskan, tambahin micin, tambahin garam supaya tekanan darahnya pada naik semua. Ya tidak begitu, saudara. Saudara harus kumpulkan apa yang menjadi pendapat mereka dan saudara sesuaikan, begitu loh. Ya, jadi itu beberapa tips. Ya, carilah dahulu kerajaan Elohim. Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, berjalan penuh dan dipimpin oleh Roh Yahweh Elohim. Amen. Ya, sehingga tidak ada khawatir lagi dalam kehidupan saudara. Karena Bapak Yahweh sudah memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Dan ingat, kalau saudara diberkati, berarti juga untuk kekekalan. Ya, untuk kekekalan. Ada bagian untuk dunia ini, ada bagian untuk kekekalan. Saudara minta pimpinan Roh Yahweh Elohim. Amin.
Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Haleluya. Bapak yang berkati ya. Yuk, kita Haleluya. satukan hati dalam doa. Ya, puji Bapak Yahweh. Kita mengucap syukur atas anugerah yang Elohim Yahweh berikan. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam Yesus HaMasiah kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu. Saya berdoa di dalam nama Yesus HaMasiah supaya firman ini berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan menolong banyak manusia-manusia Elohim di masa penantian ini. Supaya mereka boleh diberkati oleh Elohim Yahweh untuk kekekalan dan juga untuk selama masa penantian ini. Berikan pimpinan hikmat-Mu untuk apa yang mereka harus kerjakan di dalam masa-masa yang sekarang ini. Terima kasih Abah Yahweh, kuasa mulai bekerja. Juga untuk setiap penaburan-penaburan Engkau memberkati semuanya, tangan-tangan yang menaburkan. Dan biar benih-benih yang ditaburkan menjadi benih-benih yang unggul, be fruitful dan bermultiplikasi, be fruitful dan bermultiplikasi, be fruitful dan bermultiplikasi. Untuk kemuliaan Bapa Yahweh dinyatakan, memberkati tangan-tangan yang mengembalikan dengan sukarela sukacita, sehingga Engkau memberkati secara jasmani, secara rohani, dan secara rewards daripada Bapa Yahweh yang telah Elohim Yahweh sediakan. Terima kasih Bapa Yahweh, memberkati, beri hikmat, beri kreativitas untuk boleh Engkau bekerja dan menjadi banyak mujizat-mujizat yang ajaib, yang spektakuler yang terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan Bapa Yahweh dalam Yesus HaMasiah. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang luar biasa, karena Engkau memelihara. Engkau Bapa Yahweh adalah Bapa yang memelihara kami semua. Terima kasih Elohim Yahweh. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus HaMasiah. Kita akan angkat tangan kita masing-masing. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesus HaMasiah, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yesus HaMasiah di awan-awan, menjadi mempelai-mempelai Yesus HaMasiah, menerima rewards yang kekal, masuk dalam pesta kawin anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, dan diteruskan sampai di dalam Yerusalem yang baru, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesus HaMasiah, dan dalam ruah Yahweh Elohim, berkat itu diberikan. Yang percaya katakan, amen, amen, dan amen. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Haleluya, puji Bapa Yahweh selamanya, Bapa yang berkati. Sampai ketemu besok. Shalom. Shalom. Dengan luar biasa. Shalom semua, shalom. Kasih Tuhan. Shalom. Berkati. Sampai besok.